Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad salawatan takunu laka ridhaan wa lihaqihi adaan. Bersama raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Masuk pembahasan keempat, kekayaan yang wajib zakat dan besar zakatnya. Nah, yang sekarang yang keempat ini masuk ke zakat kambing domba. Zakat kambing ini hukumnya wajib dalam banyak hadis dan ijma'us sahabah. Diriwayatkan Anas dalam surat Abu Bakar yang telah disebutkan terdahulu mengatakan bahwa dalam zakat kambing domba khususnya yang digembalakan jika jumlahnya mencapai 40 ekor, maka zakatnya berapa kemarin? Seekor. Kalau sampean punya kambing 40 ekor, maka yang wajib dikeluarkan seekor kambing. Sampai jumlah 120 ekor. Apabila lebih, maka zakatnya 2 ekor. Kapan 2 ekor, Mas? Kalau sudah lebih dari 120, dari 40 seekor masih 100, sampean punya 100 yang dikeluarkan berapa? Seekor. Sampean punya kambing 120, terakhir sudah nih, tetap 1 ekor. Nah, kalau sudah lebih dari lebih dari 120, kalau lebih ya sampai 200, jadi 120 sampai 200, maka zakatnya berapa tadi? 2 ekor. Ingat-ingat ini, keluar di ujian. Ingat-ingat saja bahwa zakat daripada kambing atau kambing domba 40 sampai 120 itu 1 ekor. Kalau dari 120 sampai 200 itu 2 ekor. Kalau lebih, misalnya sampai berjumlah 300 kambing. Ya. Kalau 300 ekor, zakatnya berapa, Mas? 3. Masya Allah. Kalau sampean punya kambing lebih dari 200, bahkan kambingnya sampean mencapai salasami'ah, mencapai 300, ya, maka zakatnya yang harus dikeluarkan berapa? 3 ekor. Masya Allah.
3 ekor. Lah kalau lebih dari 300, lebih dari 300, maka setiap 100 ekor zakatnya seekor kambing. Apabila kambing yang digembalakan itu seseorang itu kurang seekor dari jumlah 40, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya kecuali kehendak sing duwe. Enak, aku mulai sudah lama punya 40 ekor, masa ndak neraktir ustadznya, misalnya. Misalnya contoh, duh bapil batuk bilang misalnya ya, dia sudah punya kambing 39 ya, punya kambing 38, punya kambing 25 misalnya. Itu kan belum wajib zakat, ya toh? Tapi oleh agama disuruh, ini tergantung orangnya mau mengeluarkan. Cuma lek enggak kok kebacut ngono lho. Ya. Akhirnya dia keluarkan. Apa? Berupa infak atau sedekah. Karena zakatnya belum, harus mencapai 40. Nah, tidak wajib, itu tergantung pemiliknya gitu. Nah, sekarang kambing tua gigi rontok, wis tuwek. Napa namanya? Jadi kambingnya itu sudah kakek-kakek, giginya tinggal 2. Atau kambing cacat. Kambing cacat. Ya. Itu tidak boleh dizakatkan kecuali pemiliknya berkehendak untuk infak sedekah. Misalnya untuk infak sedekah. Misalnya. Nah, kalau infak sedekah bagaimana? Ya terserah. Terserah yang punya, ya. Makanya sedekah itu tidak bisa dipaksa. Tidak ada ukuran. Sedekah harus 2 piring, ngondah. Harus 3 piring. Sedekah dan infak itu bebas. Tidak ada ketentuan harus sekian. Mungkin jenenge sedekah. Dan tergantung yang mau bersedekah. Kan ada sedekah dipaksa. Harus sedekah loh kamu ya. Harus sedekah. Lah, sedekah kok dipaksa. Infak kok dipaksa. Ya, yang ada ketentuannya itu zakat. Dulu Laksis, saya ingat punya program untuk mengembangbiakkan kambing. Sehingga saya diajak ke daerah Siti Nurhaliza. Siti Arjo. Kok Siti Nurhaliza? Siti Arjo. Oleh Laksis, tiap RT itu dikasih, kamu sekian Pak RT-nya ya, ini tolong dikembangkan, tolong ini dirawat dengan baik, bagi hasil. Kalau sudah berhasil ya sudah berikan ke tetangga yang melarat. Nanti berhasil mana lagi, sistem bergilir
maunya Laksis begitu dulu. Saya ikut menyerahkan itu. Beberapa bulan kemudian Laksis tak tanya, Mas, bagaimana perkembangan kambingnya? Maksud saya itu tanya, sudah mana-mana atau sudah besar bisnisnya atau bagaimana? Laksis jawab, alhamdulillah berhasil Ustaz. Alhamdulillah, saya bilang, berhasil gimana? Berhasil ditolin kabeh sama wong-wong. Ya Allah, tak amanah ternyata ya. Karena kebutuhan. Akhirnya gagal total Laksis untuk mengembangbiakan kambing agar kayak piala bergilir itu. Ya. Tak satu pun ada kambing yang tersisa. Rupanya sepulang kita itu halus. Ini yang disebut dalam istilah Jerman itu ancor bersena telur, tekor bersena pentol. Aduh, hilang sudah, tak berbekas, hilang. Tapi niat Laksis mulia sekali. Niatnya mulia untuk mengentas kemiskinan sebenarnya. Tapi mereka pengennya instan, ingin segera pegang uang. Jadi kambing yang disuruh kelola, disuruh gembala, disuruh mana-mana itu ternyata ditol. Waduh. Ya sudah, sampai detik ini tidak ke sana lagi. Entah kapok atau jomba. Nah setelah itu kemana lagi saat itu? Gak ada sudah ya. Tidak ada program lagi. Karena trauma wedi di tol maning. Ya Allah. Tapi niat kita Laksis sudah dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Masya Allah, Masya Allah. Kita ulangi Mas. Kambing domba dikeluarkan zakatnya kalau sudah mencapai 40 ekor. Dikeluarkan 1 ekor. Kalau lebih dari 40, ya, misalnya dari 40 sampai berapa tadi? 120. Nah, itu 1 ekor. Kalau lebih dari 120, misalnya sampai 200, maka zakatnya 2 ekor. Dari 200 sampai 300. Jadi logikanya kalau misalnya dia punya 300 ekor, maka di setiap 100-nya itu 1 ekor. Berarti kalau 300 berarti 3 ekor zakatnya. Orang dulu tuh banyak lembunya, ontanya. Di zaman Nabi itu gitu. Dulu bahkan Nabi Ibrahim sendiri itu dulu, Masya Allah, ternaknya luar biasa. Ketoi di sana itu cuma dilati waktu karena padas, banyak bebatuan. Tapi kok iso yo lemu? Coba logikanya itu di mana? Kambingnya
Nabi Muhammad lemu, kambingnya Nabi Ibrahim lemu, kambingnya Nabi Ismail lemu. Padahal jilat-jilat watu, kertas. Kok iso lemu? Logikanya itu, ya Allah. Berarti lemu, wedhus lemu, ya wedhus lemu itu bukan berarti dia geragas makan, ya tak? Ada di luar logika. Kambing-kambing di Palestina tak lihat, ya kok lemu-lemu, ya Allah. Selamat ya manten anyar, semoga berkah. Amin. Jadi apa namanya? Kadang-kadang nggak masuk. Tidak semua itu bisa dilogikakan. Semua atas kehendak Allah. Semua atas kehendak Allah. Semua atas kehendak Allah. Nggak bisa kita. Nah, hadis seperti itu terdapat dalam hadis Ibnu Umar serta banyak lagi khabar-khabar selain itu yang disampaikan oleh para sahabat. Para ulama telah bersepakat tentang wajibnya zakat kambing. Demikian juga telah berijma bahwa kambing itu termasuk juga domba. Apa bedanya kambing dengan domba? 11-12 ya, podo wedhuse. Lain lagi dengan kibas. Satu saja kibas itu besar. Wedhus kibas. Kalau domba itu lebus. Sampai coba sesekali ke Kopi O, baratnya stadion, baratnya MUG itu loh, ya. Di situ kan jejer-jejer, langganan saya itu pijet, namanya Kayangan. Ya, di selatannya Kayangan itu ada warung tenis, selatannya lagi Kopi O kan gitu. Nah, sampean di situ pesan daging domba, Mbak. Ya Allah, lebus. Mampu apa? Dombanya. Kalau kambing wedhus kibas, kambing biasa itu malah enak, tergantung yang memasak. Ya, saya jarang kalau kambing biasa selain domba itu jarang bau kambingnya. Tapi kalau namanya domba, waduh, lebus ya. Domba itu bau, dombanya menyengat gitu. Kecuali bapil seperti saya sekarang. Ngerti bapil? Apa? Iya, batuk pilek. Ini tidak kerosot sudah. Udah kan? Oleh kemarin itu ngotot mau sakit, tapi alhamdulillah tidak sakit-sakit. Karena tidak sakit, larinya ke bapil, batuk pilek. Ya Allah. Nah, sekali lagi, para ulama, para sahabat berijma sepakat tentang wajibnya zakat kambing. Termasuk domba tadi itu. Nah, kambing dan domba ini 11-12 dikumpulkan menjadi satu, merupakan
dua kelas yang dijadikan satu jenis dalam hal apa tadi? Zakat. Dikumpulkan jadi satu. Karena 11-12 tadi. Jadi kalau misalnya kambing itu mencapai 40, kita keluarkan zakatnya 1 ekor, domba juga. Paham ya? Kalau dari 40 sampai 120 tetap 1 zakatnya, domba juga begitu. Kalau nanti lebih dari misalnya dari 120 itu sampai 200 misalnya, maka zakatnya 2. Kalau zakat dari 200 sampai 300, dia punya kambing 300, maka zakatnya 3. Itu kambing. Domba sama. Paham sampai di sini? Karena 11-12. Karena 11-12 tadi. Aduh. Misalnya ini ya, kesimpulan yang kita bahas tadi itu, kambing atau domba dari 1 ekor sampai 39 ini masih belum ada zakat. Kecuali kalau yang punya berkehendak mau sedekah atau infak, monggo. Zakat belum. Dari 1 sampai 39. Kalau dari 40 sampai 120 1 ekor. Kita ulangi lagi. Kalau dari 121 sampai 200 2 ekor. Kalau 201 sampai 399 3 ekor. Begitu seterusnya. Kalau dari 400 sampai 499 4 ekor yang wajib dikeluarkan zakatnya. Begitu juga kalau sampean punya 500 ekor sampai 599 yang harus dikeluarkan berapa? 5 ekor. Ada tak yang punya gembalaan sampai 500? Ada enggak? Ada dulu banyak. Zamannya Nabi Musa, zamannya Nabi Isa, zamannya Nabi Muhammad. Bahkan zaman dulunya dulu, zaman Ibrahim, zamannya Ismail alaihissalam. Itu orang-orang yang memiliki kambing ratusan itu sudah banyak. Makanya antara kambing dengan domba ini zakatnya adalah tergantung jumlah ketentuan tadi itu. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, memang kalau orang beriman itu dituntut zakat. Ya. Untuk menguji apa kira-kira? Menguji apa? Imannya. Apakah imannya ini di atas eman? Atau apakah emannya yang mendominasi dibandingkan imannya? Kocak kuda. Bentar ya. Kita ini dalam bicara tentang zakat ini hati-hati hadirin ya. Kalau tidak sampai mengeluarkan zakatnya itu hati-hati.
jadi geni neraka besok. Naudzubillah. Gara-gara sebotol minuman, pas di syuting kayak gini, kelihatannya tangan kiri saya. Ini kalau di situ enggak, ini nih, karena bentuk selfie, bentuk selfie ini. Itu kalau minum seolah-olah tangan kiri, padahal kanan. Kalau bentuk selfie begitu, kebalik. Ini bahayanya. Anak cilik-cilik lihat, loh, ustadznya minum pakai kiwo. Itu oleh orang tua, oleh yang tua dikasih tahu bahwa itu model kameranya adalah kamera selfie. Kalau enggak ya biasa. Sekali lagi, bahayanya orang kalau sudah memiliki harta kemudian enggan untuk menunaikan zakatnya, itu dulu diperangi. Karena dianggap musuh Allah dan Rasul. Di zaman Abu Bakar itu banyak sekali yang tidak mau mengeluarkan zakatnya. Kualitas imannya masih dikalahkan oleh emannya saat itu. Perangi. Karena orang yang enggan mengeluarkan zakat itu termasuk musuhnya Allah dan Rasul. Musuhnya Allah dan Rasul. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, ini sekaligus bicara hukumnya tadi itu wajib. Kalau belum nyampe 40, ya terserah yang punya untuk mengeluarkan infak atau sedekah. Syekh Zarauq bicara tentang timbulnya kekhawatiran seseorang terhadap harta yang banyak. Ini berarti menentang perintah yang telah ditetapkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dapat dikatakan orang itu bukan seorang muslim. Ini bahayanya, Mas. Tadi saya katakan di dalam riwayat yang lain, orang kalau tidak mengeluarkan zakatnya kan diancam neraka. Ya, tadi ternyata ada riwayat lain ini, dianggap bukan muslim. Waduh. Coba sampean gini ya. Nanti habis buyar ini sampean ambil Al-Quran, cek dari depan sampai terakhir, di mana ada aqimus shalah selalu gandeng dengan wa atuz zakah. Inilah riwayat inilah yang mengatakan orang enggan berzakat dikatakan bukan seorang muslim. Kata lainnya apa? Kafir. Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Siapa orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, sungguh dia telah kafir secara terangan. Kan gitu ya? Lah, cek kita, setelah kita cek di mana ada aqimus shalah, perintah salat, di situ gandeng selalu dengan wa'atuz zakat. Sak hukum-hukumnya katut itu. Hati-hati. Hadirin, hati-hati.
malas mengeluarkan zakat fitrah, malas mengeluarkan zakat harta. Tulisannya kan zakatul mal, A-nya yang double. Ya tak? Mal, zakat harta. Kalau L-nya double, zakatul mal. Itu mengatos lah, MOG. Bukan, yang dimaksud adalah A-nya yang double, zakatul mal. Malas, zakat profesi malas, sehingga setiap dapat gaji dilek dewe, dia tidak keluarkan 2,5%-nya untuk fakir miskin. Itu bahaya itu. Bukan hanya di akhirat, di kubur, di alam barzah sudah kelihatan apa siksanya. Ini bahayanya. Hati-hati saudara-saudara, hati-hati betul. Ya. Banyak orang yang terjebak dengan hubbud dunya. Paham ya yang saya maksud hubbud dunya? Apa? Cinta dunia. Hati-hati dengan cinta dunia. Bahasa Arabnya hubbud dunya. Kenapa? Kata Nabi dalam kitab Al-Hikam itu disebutkan hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia yang berlebihan ya, adalah menjadi sumber dari segala sumber dosa. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Ini kaitannya dengan antara iman dengan eman. Iman, eman. Oh pasti beda. Iman, eman pasti beda. Jadi hadirin yang saya muliakan, kalau seseorang itu sudah tidak ada lagi kekhawatiran tentang agama ini, sudah tidak ada lagi kekhawatiran, tidak ada lagi apa yang disebut dengan ridhonya Allah, sudah tidak ada lagi yang disebut dengan mengikuti ketaatannya terhadap perintah Rasulullah. Alamat sudah, alamat. Kalau bahasa modernnya itu idul jedul benegeron, ancor cedekah. Idul jedul benegeron artinya dikuwepuke karo mungkar nakir. Itu baru di alam barzah, belum di neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Karena hal ini, andai kata apa yang dikatakan oleh Syekh Zarruq itu benar, maka akan berlaku bagi semua jenis-jenis harta dari binatang ternak dan lainnya. Dan seorang jutawan yang berbeda dengan seorang ribuan, maka yang diwajibkan atas dasar sebab ini akan meringankan nisbah wajibnya zakat bagi si jutawan yang bersifat kikir. Sebenarnya ya, keterangan yang kita beberkan ini sudah cukup luas dan lebih layak sesuai dengan kondisi dan situasi. Kondisi imannya seseorang, ya, imannya lagi bagus, maka kesadarannya tidak usah dipaksa, pasti akan keluarkan dia zakat. Entah itu zakat kan ada 3, ada zakat fitrah, ada zakat mal, ada zakat apa satunya? Zakat profesi. Ya. Nah cuma dalam bicara zakat mal, lihat dulu hartanya apa. Oh kambing pak, oh kambing ada aturannya sendiri. Kalau masih punya 1 sampai 39 belum ada kewajiban. Nah, dan seterusnya seperti tadi yang kita kaji hari ini. Kalau sudah 40 sampai 120, berikutnya 121 sampai 200,
201 sampai 300, 301 sampai 499, ya, 4 misalnya 500 sampai 599 itu lain lagi. Ya, kalau 400 ya 4 kambing, 4 ekor kambing. Kalau 500 sampai 599, zakatnya 5 ekor. Loh, orang kalau delok gede nih, dia tidak lihat banyaknya yang 500 ketok menjadi hak ketok, yang ketok yang 5 ekor itu, ya mesti eman. Mesti eman. Tapi kalau yang dilihat itu hartanya sendiri yang masih punya 500, ya 599 dikurangi 5, kan seakeh. Maka ketika dia keluarkan cuma 5, kecil bro. Itulah yang disebut dengan iman. Paham sampai di sini? Baik. Ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Setelah itu zakat rumah itu, Ustaz. Hah? Zakat hewan tadi, Ustaz. Oh ya, kenapa? Itu tuh boleh dalam bentuk uang untuk zakatnya, misalnya bukan dalam bentuk hewannya. Boleh, tapi seharga kambing. Terus kalau setelah dijakatin, hewan itu diberikan di siapa, Ustaz? Tadi kayak misalnya kambing itu disalurkan di siapa? Dok, jadi ini diganti uang. Kok masih zakat kambing? Sampean ngomong, boleh ndak Ustaz diganti uang? Jawabannya boleh, tapi seharga hewan kambing itu. Loh, kan sampean kok malah tanya lagi, lalu diberikan siapa kambingnya? Loh, kan sudah disakati uang. Maksudnya disalurkannya, Ustaz? Ke saya saja boleh. Masih apakah masuk ke yang... Begini, tadi itu berupa uang seharga kambing. Yang disalurkan apanya? Uangnya itu. Oh, uangnya. Ya, baik. Yang namanya zakat tidak keluar dari 8 asnaf. Tidak keluar dari 8 asnaf. Berarti yang paling afdol ke siapa? Minal fuqara wal masakin. Itu ranking pertama, Mas. Ranking pertama itu. Tapi ketika urusan infak sedekah, ranking pertama kedua orang tua. Karena itu bukan zakat. Paham ya? Dalilnya beda. Kalau urusan zakat atau ayat 60. Kalau urusan infak sedekah 215 Al-Baqarah. Al-Baqarah 215. Itu yang mengatur sedekah dan infak. Ranking pertama, ada 5 ranking. Ranking pertama siapa? Kalau urusan sedekah infak, falil walidain, kedua orang tua. Itu ranking pertama. Yang kedua, wal kerabat. Siapa? Adik kandung, kakak kandung. Ya, siapa lagi? Bibi, paman, pakde, bude. Ya kan? Itu kerabat dekat. Ranking ketiga, wal masakin, baru orang miskin. Wal yatama, mohon maaf, wal yatama, anak yatim. Ranking ketiga itu. Nah, baru ranking keempat itu wal masakini, orang-orang masakini. Jamak dari miskin. Baru yang kelima siapa? Al-Baqarah 215. Penerima sedekah infak yang kelima siapa? Masih ingat? Ibnus Sabil. Ibnus Sabil siapa? Ibnus Sabil itu siapa? Lah, Ibnus Sabil itu siapa? Apakah diartikan ibnu anak, sabil jalan, jadi anak jalanan? Bukan. Iya, musafir. Ibnu Sabil itu maknanya adalah musafir yang kehabisan bekal, musafir yang ongkosnya tidak cukup, gitu. Itu namanya Ibnu Sabil.
Jangan diartikan perkata. Ibnu ana sabil jalan, jadi anak jalanan. Bukan. Paham ya? Ya, baik. Ada lagi? Halo, suara saya bisa didengar? Ya. Kalau itu Dari mana Mas? di Jakarta. Jakarta. Namanya? Ihsan. Kayak masjid depan itu. Masjid Al-Ihsan. Definisi ihsan tahu? Kebaikan bisa. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu ihsan, itu definisi ini ente. Menyembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah, tapi kalau kamu tidak mungkin melihat Allah, cukuplah Allah yang melihat kamu. Pertanyaannya, Tadi kan yang 40 itu kalau zakat kan kambing, apa sapi, terus yang lain juga. mulai nanti pembahasannya. Ini kambing dulu. Kambing. Kambing atau domba dulu. Onta lain lagi nanti pembahasannya. Ya, nanti ada bahasanya. Nyampe juga kok nanti. Susu ente. Ya lagi? Ya. Kami itu patungan gimana? Kan kita punya sabu terus teman itu ngasih untuk dipelihara, itu masuk zakat. Kayak Laksis ngasih biyen niku. Nah, kan kita punya 20 ekor, terus ada teman titip Dapat berapa? kan kita punya 20 ekor. Hah? Kita punya 20 ekor. 20. Terus ada teman. Ada temannya nitip 20. Iya. Sudah. Iya, terus kita kan. Pemiliknya 2. Iya. Oh belum. Belum. Kolaborasi ngono. Jadi ada 80 Ustaz. Iya. Ada 80 Pak. Jadi begini. Kolaborasi itu tergantung niatnya. Kalau niatnya itu wis kita gabung aja. Misalnya. Kita nunggu 40 sampai 120 untuk mengeluarkan 1 ekor. Gitu loh. 40 sampai 120. Ya. Nah, kalau memang ini kolaborasi yang menjadi pemilik, ya, menjadi pemiliknya. Padahal aturan fikihnya setiap satu pemilik ini kan 40 sampai 120. Ya kan? Kalau hasil kolaborasi menjadi 2 orang menjadi 1 dilebur, nah, maka tunggu 40 antara 40 sampai 120. Niatnya kolaborasi. Di mana letak bedanya nanti? Di mana letak bedanya? Kolaborasi itu loh. Letak bedanya di mana? Di pahala. 50-50. Di pahalanya, Mas. Karena dia merasakan tidak memiliki yang separuh. Miliknya ku misalnya. Miliknya Mas Ihsan. 50% pahalanya. Yang 50 di Mas Hamid. Tapi itu sudah luar biasa. Kalau niatnya mau kolaborasi. Tapi ingat, kewajibannya tetap menunggu 40 sampai 120 ekor. Maka yang wajib dikeluarkan tetap 1 ekor. Walaupun itu kolaborasi. Pahalanya terserah Allah. Logika manusia 50-50. Tapi tidak mungkin karena Allah Maha Rahman. Allah Maha Rahim. Seperti contoh ini, sering saya sampaikan. Sampean memberi infak sedekah. Masukkan uang ke masjid. Berapa? 5.000. Terus di hatinya sampean, ya Allah, infak ini juga atas nama kedua orang tuaku. Loh. Pahalanya apakah dibagi telur? Nah, tetap kita sebagai anak tetap dapat 100%, ibunya 100%, ayahnya 100%. Itu kacamata Allah. Tapi kalau kacamata manusia,
100 itu dibagi telu. Kenapa? Medit. Kalau Allah loman, ini bedanya. Paham ya? Mas paham ya? Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabati lana fi dinina subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mati Mas. Kecepot kula namira mun bade selopon anjuna sepora sakaya bengkung ya sarana sakelangkung seporana wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Buah durian, buah kedong-dong. Cukup sekian, dom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apil.